Kunci jawaban tema 6 kelas 5 halaman 119, 120, 122, 123. Hai adik-adik, masih dalam pembahasan buku tematik tema 6 kelas 5 panas dan perpindahannya. Subtema perpindahan kalor di sekitar kita. Pada halaman 119, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Paragraf pertama, hal penting dari bacaan. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara, termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa. Paragraf 2, hal penting dari bacaan. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Ketika berkemah ke pegunungan untuk menghangatkan badan dengan api unggun, panas dari api unggun berpindah secara radiasi. Paragraf 3, hal yang pentingnya, warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang memakai baju putih karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian masih di halaman yang sama, lalu buatlah sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf seperti yang telah dicontohkan pada pembelajaran kedua. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan. Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Berilah keterangan bagaimana isi bacaan berhubungan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Lakukanlah bersama teman sebangkumu. Buatlah diagrammu pada tempat yang disediakan di bawah ini. Jadi, ini adalah diagram perpindahan kalor secara radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Kalor dari matahari ke bumi merambat tanpa zat perantara. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Memakai baju hitam pada malam hari akan terasa dingin karena baju menyerap panas dari tubuh. Saat berada di dekat api unggun, panas berpindah tanpa zat perantara. Memakai baju hitam di siang hari terasa panas karena warna hitam itu menyerap panas. Pada halaman 120, berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Perpindahan panas secara radiasi yaitu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. 2. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Perbedaannya yaitu, jika perpindahan panas secara radiasi itu tidak memerlukan zat perantara. Sebaliknya, jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara. 3. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perbedaannya yaitu panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan konduksi memerlukan zat perantara berupa benda logam. 4. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Contohnya yaitu api unggun, panas dari api kompor, dan panas matahari. Kemudian lanjut, jelaskan diagram yang kamu buat dengan menjelaskan hubungan setiap pokok pikiran yang kamu temukan di dalam bacaan tersebut di dalam kelompok kecil. Bandingkanlah hasil pekerjaan temanmu yang lain. Lakukanlah diskusi ketika ada pertanyaan di dalam kelompokmu. Lalu tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kalimat lengkap dan kata-kata baku. Nah, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Contoh peristiwa radiasi adalah ketika dekat api unggun panas dari api unggun berpindah secara radiasi. Warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Kemudian pada halaman 122, pertanyaan 1, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm? Terasa agak panas. 2.
Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke jala api pada jarak 4 cm? Terasa agak hangat. 3. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm? Hangatnya tidak begitu terasa. 4. Bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Karena radiasi. 5. Apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan di atas? Perpindahan panas secara radiasi. 6. Sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. Perpindahan panas secara radiasi yaitu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Contohnya yaitu suhu hangat di dalam ruangan yang dipanaskan oleh api unggun, suhu panas di bumi saat siang hari oleh cahaya matahari, dan telur hewan yang dihangatkan dengan memakai lampu pijar. Maka, pada halaman 123 kesimpulannya, kalor dapat merambat berpindah ke objek tempat lain tanpa memakai perantara. Perpindahan kalor tersebut dinamakan dengan perpindahan kalor secara radiasi. Semakin jauh jarak dari sumber kalor, maka efek atau akibat dari kalor tersebut makin sedikit.